Assalamualaikum sahabat muslimah milenial. Kembali lagi di channel komunitas muslimah milenial. So, kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Building amazing personality. Building amazing personality itu mempunyai 3 kata kunci. Yang pertama, building atau membangun. Kedua, personality atau kepribadian. 3, amazing atau mengagumkan atau luar biasa. Jadi arti dari building amazing personality itu membangun kepribadian yang mengagumkan. Building untuk membangun sesuatu dalam diri kita. Pertama kali kita harus mengenali diri kita dulu. Saya adalah seorang remaja, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada potensi hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semenjak kita lahir. Apa itu? Nah, jadi pertama, kebutuhan jasmani, kedua naluri, ketiga akal. Kebutuhan jasmani, dorongan dari dalam diri manusia untuk bisa bertahan hidup. Pemenuhannya bersifat wajib. Jika tak dipenuhi, maka akan mengantarkan pada kematian. Contoh, rasa lapar, haus, ngantuk, dan lain-lain. Kedua, naluri. Naluri atau nafsu atau gorizah adalah dorongan yang berasal dari luar tubuh manusia atau ada rangsangan godaan dari luar. Jika naluri tak dipenuhi, ia tak mengantarkan pada kematian, hanya menimbulkan kegelisahan, apalagi jika dipenuhi dengan cara yang tak benar. Ada 3 naluri. Pertama, gorizah tadayun atau naluri untuk menyucikan atau menyembah sesuatu, contohnya beragama, beribadah, dan lain-lain. Kedua, gorizah bako, naluri untuk mempertahankan diri, contohnya rasa marah ketika ada yang mengolok-olok, dan lain-lain. Gorizah naum atau naluri melestarikan jenis, contohnya rasa cinta hingga hendak menikah untuk melahirkan keturunan. Ketiga, akal. Akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir, menimbang segala cara untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri agar sesuai dengan syarat syariat Allah. Contoh, ketika ada rasa lapar, akal kita akan berpikir makanan apa yang bisa dimakan yang halal dan thayyib, sebab Allah sudah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan haram. Lihat surah Al-Maidah. Jadi jangan sia-siakan akal kalian, karena akal yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk senantiasa menggunakan akal untuk berakidah, juga bertingkah laku. So think before act, yauti. Terus personality atau kepribadian adalah yang membentuk karakter manusia. Kepribadian tersusun oleh 2 komponen. Pertama, pola pikir atau akliyah, kedua, pola sikap atau nafsiyah. Untuk memiliki kepribadian yang benar dan baik, maka harus matching antara pola pikir dan pola sikap. Jika tak sama, maka ada split atau ada yang salah dalam kepribadiannya. Misal, seorang remaja tahu bahwa pacaran itu haram, akliyahnya, tapi dalam sikapnya dia masih berpacaran, itu nafsiyahnya. Maka ada yang missing dalam kepribadian, atau sebaliknya, dia menutup aurat dengan jilbab dan kerudung, itu nafsiyah. Tapi untuk dilihat anggun dan alim, itu akliyahnya. Nah, untuk bisa menyelaraskan, menyatukan antara akliyah dan nafsiyah sehingga bisa keduanya, maka wajib untuk kita memecahkan 3 pertanyaan dasar dalam hidup kita, dijawab dengan benar atau sahih,
sehingga kita bisa menggunakan segala potensi hidup dalam membentuk kepribadian yang islami. 3 pertanyaan dasar itu adalah: dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, mau kemana kita setelah kehidupan ini. Nah, jadi dari mana kita berasal? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Insan ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surah Al-Insan ayat 2. Jadi kita berasal dari Allah, hubungan penciptaan yang dibekali Allah dengan seperangkat perintah dan larangan agar bisa menjalani hidup dengan baik. Untuk apa kita hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Makna ibadah tak hanya perkara sholat, puasa, zakat, haji, namun segala aktivitas dalam kehidupan kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Suatu perbuatan akan bernilai ibadah jika niatnya ikhlas karena Allah dan caranya sesuai dengan yang Rasulullah contohkan, namanya ihsanul amal. Jadi sahabat milenial, kita hidup di dunia ini melakukan segala aktivitas adalah untuk beribadah kepada Allah. Berhubung Allah sudah membekali dengan petunjuk atau Al-Quran dan As-Sunnah, maka tugas kita adalah taat syariat Allah tanpa tapi dan tanpa nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka yang menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuai keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Atau dalam surah An-Nur ayat 51 yang artinya, sesungguhnya jawaban orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami dengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah sikap seorang yang telah bersyahadat. Konsekuensi kita mengaku sebagai mukmin dan muslim. Mau kemana kita setelah kehidupan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Ketiga, amazing atau menakjubkan atau luar biasa. Rasulullah SAW adalah sosok yang amazing. Beliau adalah suri teladan untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ada 4 sifat Rasulullah yang bisa kita jadikan teladan. Ini akan membawa kita menjadi pribadi yang amazing. Pertama, siddiq atau berkata benar atau jujur. Amanah, dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, menyampaikan, berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. 4, fathonah, cerdas, senantiasa belajar dan melakukan perenungan hidup. Hadis Rasul tentang orang yang cerdas, bahwa orang yang cerdas adalah yang mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kematian.